Tugasnya orang tua itu merestui dan mendoakan. Bukan karena otomatis karena mantunya anaknya maka kemudian dapat kedudukan, bukan karena kerja keras, integritas, kepribadian dan prestasi. Sinyal buruk gitu ya untuk demokratisasi kita gitu, karena ini lagi-lagi melanggengkan sebenarnya praktik politik dinastik gitu ya, yang kita lihat di 2020 kemarin itu mulai menguat gitu ya, dan sekarang kemungkinan akan berulang lagi di 2024. Selamat malam saudara, isu dinasti politik kembali jadi perbincangan publik. Rencana Kaisang turun gelanggang di panggung politik menambah panjang daftar keluarga Presiden Jokowi yang jadi pejabat publik. Putra bungsu Jokowi ini kabarnya akan ikut pilkada. Rencana ini menuai kritik dan juga polemik. Jokowi dituding tengah membangun dinasti politik. Pasalnya, putra sulung dan menantunya sudah lebih dulu jadi wali kota. Bobi di Medan, Gibran di Surakarta. Namun tudingan ini disanggah karena mereka dipilih publik dalam pilkada terbuka. Dan sebagai warga negara, mereka punya hak yang sama untuk ikut berlaga. Meski demikian, muncul kekhawatiran. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi akan menggunakan kekuasaan untuk kemenangan Kaisang. Benarkah Presiden Jokowi sedang membangun dinasti politik guna melanggengkan kekuasaan? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Tepuk tangan yang meriah untuk narasumber saya, Sigit Widodo, Ketua DPP PSI. Selamat malam. Selamat malam, Putra Nababan, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam, Asfinawati, Wakil Ketua STH Jentera. Selamat malam. Dan selamat malam untuk Muhammad Iqbal, juru bicara PKS. Selamat malam. Waalaikumsalam. Juga teman-teman mahasiswa dari Unika Atmajaya, UIN Jakarta, Politeknik APP Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Budi Luhur, dan Politeknik Kesehatan Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charlisa. Waduh, lagi dan lagi isu politik dinasti kembali jadi komoditi jelang kontestasi politik di negeri ini. Keinginan Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, masuk gelanggang politik jadi sorotan. Nah, tidak tanggung-tanggung, posisinya kepala daerah yang jadi incaran. Dengan restu Jokowi, Kaisang maju dengan percaya diri. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Sebagai warga negara, niat Kaisang maju di kontestasi politik tentunya adalah hal yang biasa. Tapi tudingan politik dinasti pun tidak bisa dihindari. Apalagi putra sulung dan menantu Jokowi lebih dulu jadi wali kota. Saya melihat ini sebenarnya sinyal buruk gitu ya untuk demokratisasi kita gitu, karena ini lagi-lagi melanggengkan sebenarnya praktik politik dinastik gitu ya, yang kita lihat di 2020 kemarin itu mulai menguat gitu ya, dan sekarang kemungkinan akan berulang lagi di 2024. Sementara itu, tudingan politik dinasti ini pun dibantah PSI, partai yang menginisiasi majunya Kaisang di pilkada. Dinasti itu bermasalah kalau dia diterapkan dalam satu sistem tertutup non-demokratis. Ada organisasi atau apapun gitu ya, di mana bapaknya punya kekuasaan tanpa batas untuk menentukan anaknya jadi sekjen, yang ini jadi apa, jadi macam-macam. Itu namanya dinasti, Mas. Tidak hanya dukungan, kritik dari internal partai pengusung Jokowi menarik pula untuk dicermati. Salah satunya datang dari politisi senior PDI Perjuangan. Apapun ceritanya dengan majunya Gibran dan kemudian Bobi di Medan, itu kita mesti waspadai, jangan ada tendensi menjadi satu dinasti. Dan kemudian dianggap kalau anaknya presiden bisa langsung jadi begini, gitu loh. Begitu juga Gibran membawa nama Jokowi. Tentu mereka itu betul-betul mesti lebih hebat lagi, lebih berprestasi lagi, gitu loh. Bukan karena otomatis karena mantunya anaknya maka kemudian dapat kedudukan, bukan karena kerja keras, integritas, kepribadian dan prestasi.
Lantas benarkah ada politik dinasti di Tra Jokowi? Dan bagaimana pula dampak politik dinasti dalam kehidupan demokrasi di negeri ini? Benarkah ada politik dinasti di Tra Jokowi? Kita akan langsung sapa ke Mas Sigit. Mas, kalau PSI dituding melanggengkan kekuasaan Jokowi lewat Kaesang, apa respon Anda? Sebetulnya kan kalau kita lihat kekuasaan itu didapatkan dari suara rakyat ya. Artinya kalau kita bicara Jokowi akan melanggengkan kekuasaan ya kan, kalau katakanlah Mas Kaesang gitu di Depok, kemudian masyarakat Depok nggak mau, kan nggak akan bisa juga. Artinya yang dilakukan PSI saat ini hanya memfasilitasi agar Mas Kaesang bisa menjadi salah satu calon wali kota Depok di Pilkada 2024. Kenapa mau milih Depok? Ini coba-coba? Sebetulnya enggak. Jadi ini kalau kita bicara kenapa kemudian PSI mencalonkan Mas Kaesang, ini sebetulnya merupakan aspirasi dari teman-teman di PSI Kota Depok sebetulnya. Jadi mereka menerima aspirasi dari masyarakat, kemudian mereka kayak dititipin nih, kalau bisa Mas Kaesang dong maju jadi jadi wali kota di Depok, karena Depok butuh perubahan setelah 20 tahun tidak berubah kira-kira. Oke, Depok butuh perubahan, Mas Iqbal, setelah 20 tahun nggak berubah, dan bisakah dirubah Kaesang? Respon Anda? Ya, saya kira itu adalah statement keputusasaan PSI terhadap Depok. Kenapa gitu? Karena dia nggak mampu mencalonkan kadernya sendiri. Sehingga dia mencari jalan gimana caranya instan bisa menang, kira-kira begitu. Karena saya sendiri juga tinggal di Depok, punya rumah di Depok, nyaman sekali, bagus, nggak ada masalah. Dan itu membuat kita semua berpikir ulang. Apa indikatornya tidak ada perubahan itu? Oke. Bang Panda Nababan aja udah bilang, kayak Solo dan Medan nggak ada prestasi juga gitu loh. Jangan sampai nanti kita ini seolah-olah buruk muka cermin dibelah. Padahal kita nggak bisa nyari suara, kita nggak bisa mendapatkan hati masyarakat Depok. Tapi justru yang disalahkan adalah orang yang Oke, Mas Sigit, jadi ini cara instan kalau kata Mas Iqbal. Pertama saya harus membantah ya pernyataan Mas Iqbal gitu, karena Depok hari ini nggak baik-baik aja. Yang jelas kalau Mas Iqbal datang ke pasar-pasar itu isinya sampah, Mas, hari ini. Sama kayak di Medan, apa bedanya? Ya, artinya ada masalah. Sama kayak di Jakarta juga. Ada yang namanya pasar ya ada sampah. Gitu. Kemudian juga bahwa Depok 3 tahun berturut-turut menjadi kota yang paling termasuk kota yang paling intoleran di Indonesia. Itu kan versi siapa? Versi siapa dulu? Setara Institut, Mbak. Setara Institut kan bukan lembaga resmi, dia kan LSM. Masa LSM bisa menjadikan sebuah indikator sebuah kota itu bermasalah, kan aneh. Adalah, intinya kalau tadi dinyatakan bahwa ini cara instannya PSI, sebetulnya enggak juga. Karena PSI selama ini memang selalu mendorong anak-anak muda untuk maju ke politik. Ya harusnya kenapa nggak giring aja sekalian ya kan? Atau Grace ya kan? Ini kenapa harus anak presiden? Oke, sekarang gini, pertanyaan gini, Mas Iqbal. Kalau ada tudingan gini, oh jangan-jangan PKS ini bersuara nyaring karena emang nggak pede bersaing sama anak presiden? Oh tidak, kita welcome sekali karena memang Depok ini adalah kota pendidikan. Pemilih Depok itu orang-orang rasional. Mereka adalah masyarakat yang berpendidikan, mereka adalah masyarakat urban yang tentu saja nggak sembarangan milih. Kalau PKS itu tidak bisa mengelola Depok, sudah lama Depok itu kalah. Oke. Tapi justru Depok bisa bertahan 3 periode sampai 4 periode, itu karena masyarakat Depok bisa melihat mana partai yang bisa memainkan peranan dan berprestasi. Jadi bukan karena PKS merasa terganggu karena PSI ngurusin Kaesang ya? Oh tidak, silakan, kami sangat welcome sekali. Kader-kader di Depok itu sangat banyak. Kita kemarin Bapilunya Depok sudah mengeluarkan 3 nama. Oke. Ada Mas Imam Budi Hartono, anak supir angkot, alumni UI. Ada Mas Khalid, alumni UI. Ada Dr. Gamal Albin Said, dokter berprestasi. Itu calon-calon dari PKS ya? Iya. Oke. Gimana Sigit? Saya agak tertarik nih dengan kemarin PKS mengeluarkan 3 nama. Karena sekitar sebulan yang lalu PKS itu bilang kalem aja, kami sedang konsentrasi di Pileg dan Pilpres. Tapi tiba-tiba setelah Kaesang nyalon, tiba-tiba dalam waktu kurang dari 1 bulan PKS sudah bisa mengeluarkan 3 nama dan akan jadi menurut Mas Sigit ini PKS gerah juga? Saya kok ngeliatnya PKS takut nih sama Kaesang. Oke. Justru itu menunjukkan bahwa PKS itu ready, siap. Mau hari ini, mau besok itu namanya udah. Ini PKS-nya ready, siap. Tapi saya tanya sama Mas Putra yang memang keluarganya Pak Jokowi memang di PDIP, yang jadi pertanyaan saya memang kalau misalnya Mas Kaesang dimajukan dari PSI bisa, Mas Putra? Kita bicara Depok ya. Kalau saya nggak salah, PSI tidak bisa mengusung di Depok. Belum bisa. Ya, PDI Perjuangan itu telah memenuhi threshold gitu ya, artinya bisa mengusung.
Tapi ini pilkada masih bulan November ya. November bukan yang ini. November 1 tahun 4 bulan lagi. Masih panjang Mbak, masih lama. Itu aja yang mau disampaikan. Jadi masih lama, perangnya masih jangan lama mulai banget. dari sekarang gitu ya kira-kira. Masih lama banget. Itu akan kita proses, ya. Seperti halnya Mas Gibran, Bang Bobi, mereka itu adalah kader. Mereka ikut sekolah partai. Saya ikut waktu itu menjadi salah satu mentornya untuk sekolah partai. Berarti Mas Putra nggak setuju kalau dibilang Kaisang itu produk instan? Orang saya ikut melihat langsung pendidikannya kok. Saya ikut di situ juga memberikan materinya. Dan kita ikut sekolah kader bersama-sama. Tidak ada yang instan semua prosesnya itu. Jadi nggak ada yang instan prosesnya. Kalaupun Kaisang akhirnya maju pun udah siap rata-rata gitu kira-kira. Mas Iqbal. Gimana Mas? Yang pertama apa prestasinya gitu lah. Itu aja dulu. Kalau kuliah di luar negeri banyak orang kuliah di luar negeri. Kalau bisnis usaha ya banyak juga orang. Tapi kalau saya takut begini. Dulu kan mengatakan waktu Bobi maju di Medan ini karena Medan bermasalah, dicalonkanlah menantu presiden. Ternyata nggak maju-maju juga, nggak berubah-ubah juga, nambah masalah baru. Tapi justru saya ingin mengatakan bahwa kalau kita ingin berdemokrasi, ya bukan hanya soal masyarakat yang memilih, tapi bagaimana etika. Masyarakat menilai Kaisang tinggalnya di Solo, ingin nyalon di Depok. Lalu mengatakan saya akan membenahi, ya itu tentu saja juga akan menyinggung perasaan masyarakat Depok. Emang kami kenapa sih? Emang kami bego-bego amat milih pemimpin gitu loh. Justru ini seharusnya ada baiknya juga dimulai dari proses. Misal nyalon legislatif dulu, nanti kalau menang Tapi kata Mas Putra sudah ikut sekolah partai kok harusnya sudah siap? Ya harusnya memang dimulai dari tahapan-tahapan. Karena tadi kursi aja belum punya. Mbak Livi, sorry, yang ikut sekolah partai itu Mas Gibran dan Mas Bobi. Dan bukan Kaisang. Mereka adalah kader. Tadi kan pertanyaannya kan itu. Jadi mereka sudah ikut sekolah kader dan mereka berproses. Gitu ya. Jadi gini, tidak harus menjadi seorang anggota DPR seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak pernah jadi anggota DPR, tapi Pak Jokowi adalah pengurus partai. Beliau jadi wali kota, beliau jadi gubernur. Tapi kalau Pak Ganjar kan jadi anggota DPR dulu, baru jadi gubernur, lalu calon presiden. Prosesnya itu macam-macam. Tapi dipastikan di PD Perjuangan prosesnya itu ada. Seperti saya setelah menjadi wartawan, saya sekolah kader dulu. Saya kerja dulu. Ya, kerja di mana-mana di partai, ada acara ini, acara itu dan lain sebagainya, baru kemudian mencalonkan diri. Dan hal itu dilakukan juga meskipun mereka adalah anak presiden atau mantu presiden. Nah, kemudian gini, meskipun mereka adalah anak presiden, tapi dengan munculnya Kaisang yang kemudian rencananya akan diusulkan oleh PSI begitu, ini membuat gerah PDIP nggak? Merasa dilompati nggak PDIP? Buat apa gerah? Artinya gini. Ini kan adalah hak dari Kaisang sendiri, aspirasi politik dia. Pertama, dalam rekrutmen politik, tentunya Kaisang ataupun Mas Gibran ataupun juga Bang Bobi melihat figur dari ayahnya. Seperti saya juga melihat figur ayah saya. Itu kan keinginan untuk tampil di politik, melayani masyarakat itu kan muncul dari situ. Kan nggak salah. Kemudian berproses, dipilih oleh rakyat, itu udah paling benar. Derajat tertinggi dalam demokrasi itu adalah dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk. Jadi kalau political appointee sebagai menteri itu ditunjuk, ini dipilih langsung oleh rakyat. Itu yang membedakan. Rakyat sekarang juga maksud saya bukan tidak melek politik. Mereka punya media sosial, itu yang selama ini mengontrol dunia politik. Apakah itu Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Artinya gitu. Artinya Mas Putra mau bilang gini, semua orang berhak memilih dan juga dipilih. Apalagi misalnya meskipun dia berasal dari keluarga presiden. Mbak Aswin? Iya, saya mau keluar dari Depok ya, karena ini cuma satu contoh dan dia bisa berlaku di tempat lain. Dan bapaknya itu bisa siapa aja, bisa gantian juga nanti, gantian partai. Nah, pertama begini, kan semua orang nggak mungkin setara. Itu misalnya udah dijelaskan ada relasi kuasa tuh. Di dalam undang-undang TPKS, dan selain itu banyak cerita-cerita ya yang kesaksian langsung kita dengar di mana-mana, anggota partai berlama-lama untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif aja sulit gitu, dia nggak pernah dipilih sama partainya. Jadi kita sulit untuk menghindar bahwa ada preferensi bahwa seorang anak pejabat, apalagi anak presiden, akan mendapatkan kemudahan-kemudahan tertentu. Dan berikutnya begini, karena ini soal etika ya, apakah kalau kita diberikan air sama orang di sekitar kita, bukan kita yang minta, tapi kita tahu orang yang ngasih air itu atau di sekitarnya juga ada kekurangan air. Kalau kita terima air itu, sikap mental seperti itu, sikap etis seperti apa, itu nggak etis sama sekali. Meskipun dia nggak bisa dianggap melanggar hukum gitu. Jadi menurut saya di sini pembicaraannya adalah
kita nggak bisa menafikan bahwa derajat setiap orang di dalam masyarakat, struktur sosial, politik itu nggak akan pernah sama kan. Jadi menurut Anda dengan majunya Kaesang di Pilkada Depok itu akan dapat golden ticket secara langsung kurang lebih kayak gitu? Itu sudah kita lihat di dalam satu anak dan menantunya. Itu. Dan inikah kemudian peluang yang mau diambil PSI, Mas Sigit? Ya, pertama saya tadi mau sedikit mengkoreksi ya bahwa sekarang kursi DPRD PSI di Kota Depok baru 1, iya, tapi kan pencalonan pilkada ini akan tergantung pada pemilu 2024. Artinya bisa aja PSI naik, PDIP bisa naik bisa turun gitu, PKS bisa turun atau naik juga gitu ya. Artinya kita belum tahu sebetulnya apakah bisa mengusung atau tidak, itu satu hal. Nah, yang kedua kalau kita lihat tadi yang misalnya dikhawatirkan terjadi politik dinasti gitu ya. Kan kembali lagi ini pemilu bebas, pilkada bebas. Oke, tapi kemudian jadi pertanyaan gini, kenapa Kaesang? Anda yakin Kaesang itu mampu memimpin Depok atau sekedar dia itu anaknya Pak Jokowi? Tapi nanti dijawabnya saja di luar. Dinasti politik itu kalau gitu ya, seseorang itu masuk ya proses dalam politik dan itu dibagi disebar ke banyak partai, ini berbahaya. PDI Perjuangan tidak ya. Ya, dalam satu keluarga itu harus satu partai. Dinasti politik itu apabila ada seseorang satu di partai A, lainnya di partai B, saudara di partai C, membentuk satu dinasti. Anda setuju nggak dinasti politik itu kalau tersebar di partai politik, kalau satu partai politik bukan dinasti politik namanya? Iya, kalau partai politik itu partai politik dominan, partai politik yang kekuasaan ya tetap aja itu dinasti politik. Dan sebetulnya saya tadi mau menambahkan begini, kita tuh di dalam konstitusi kita dikatakan yang namanya non diskriminasi, yang namanya sejajar, setara, itu bukan memperlakukan secara sama, tapi ada kemudahan untuk perlakuan khusus untuk mencapai hasil yang sama. Jadi harusnya yang diangkat oleh partai-partai untuk mendapatkan tanda kutip golden ticket itu anak petani, anak buruh, bukan anak presiden. Karena mereka dari awalnya udah nggak setara. Oke, ya itu bisa diperdebatkan sih ya. Tapi kalau saya lihat Mas Kaesang ini bukan sekedar seorang anak presiden, bukan sekedar pernah kuliah di luar negeri seperti yang dikatakan Bang Iqbal, tapi kita melihat bahwa Mas Kaesang ini punya banyak bisnis yang sukses. Kemudian Mas Kaesang juga sukses menaikkan Persis yang tadinya dari divisi 2 ya ke divisi 1 misalnya seperti itu. Jadi kita melihat ada kemampuan manajemen yang sangat baik dari Mas Kaesang dan menurut saya itu salah satu yang dibutuhkan oleh Kota Depok. Gimana tanggapannya Mas Iqbal? Ya, saya kira itu prestasinya belum kuat lah untuk menjadi seorang kepala daerah ya, memajukan sepak bola gitu ya, itu bagus untuk jadi ketua PSSI saya kira. Tapi untuk jadi seorang kepala daerah yang pertama dia harus mendapatkan perahu, dia harus meyakinkan partai pengusung. Nah itu PR pertama itu. Jadi bukan hanya rakyat sebenarnya, tetapi partai politik juga yang tahapan awal pertama sebelum rakyat memilih. Meyakinkan, Anda yakin emang PDIP nggak bakal ngusung Kaesang? Nah ini yang terjadi di Medan. Ahyar itu dulu wakil wali kota, kadernya PDIP. Tiba-tiba karena ada menantu presiden, dia tidak bisa diusung. Itu tentu saja melukai perasaan kader-kader partai yang sudah lama menunggu. Saya yakin juga teman-teman PSI, PDIP di Depok udah nunggu juga tuh kapan diusung. Tetapi ada Argo Bromo lewat. Akhirnya merusak regenerasi partai politik. Itu kan kemudian, gimana Mas Putra? Itu tidak benar masalah di Medan. Jangan menyampaikan informasi internal partai yang kita tidak paham, lalu disebar ke publik. Saya kenal Bang Akhyar baik, saya kenal juga Bang Bobi, dan saya ada di sana waktu itu. Kondisinya tidak seperti itu. Ya, ada masalah internal, bukan karena Bang Bobi mau datang ke situ. Ya, nanti kita bahas lain waktu di dua arah yang lain. Tapi jangan ngomongin internal partai. Wali kota 2 periode tidak diusung. Ya, bukan berarti. Kan saya harus menjelaskan lebih dalam lagi. Tapi bukan di situ kita mau bahas. Kita bukan membuka pintu karena dia gara-gara anak presiden, bukan. Gitu ya. Tapi percayalah, di dalam kontestasi politik yang pernah saya ikuti dan saya menang, gitu ya, tidak semuanya itu ada hubungannya dengan popularitas. Itu ada 3 hal. Ada popularitas, ada jaringan, dan juga ada
pendanaan. Bagaimana dengan golden ticket seperti yang tadi disebut oleh golden ticket itu udah pasti, udah harus dapat golden ticket, ya kan? Tapi dalam golden ticket itu kan ada pertimbangan-pertimbangan termasuk survei, kinerjanya dan lain sebagainya. Makanya saya bilang kalau ngomong Mas Kaesang itu masih jauh. Mas, ini masih 1 tahun 4 bulan. Jadi masih sangat lama. PD Perjuangan akan menyelesaikan pilpres, pileg dulu, baru kita ngomongin pilkada di bulan November. Tapi kan datang ke sini topiknya bukan topik Mas Kaesang. Jadi topiknya adalah tudingan bahwa Pak Jokowi itu melakukan dinasti politik dan itu tidak benar. Karena nggak cuma berhenti di Kaesang, Mas Putra, kan ada juga. Tidak ada dalam Pak Jokowi itu rencana dinasti politik atau sedang menyusun dinasti politik. Baik. Karena apa? Karena dalam demokrasi yang sama-sama kita percaya, kedua anaknya termasuk saya, termasuk kita semua kalau maju itu diproses. Itu diproses. Jangan dong kita meremehkan proses yang dilakukan oleh rakyat. Baik. Rakyat lihat loh, kalau tidak kerja rakyat lihat. Mbak, sebelum saya kesini, saya ketemu sama 1.350 warga. Baik. Ya, kita ngomong, kita kerja dan lain sebagainya. Terserah Pak Iqbal mau ngomong apa tentang Bobi dan segala macam, bukan pendapat Pak Iqbal yang penting. Yang penting ketika di pilkada 2 kali, kepilih lagi nggak Bang Bobi. Itu urusan. Jadi suara rakyat itu. Makanya tadi cocok. Suara rakyat itu harus di tempat itu 3 periode selalu dikuasai PKS. Karena rakyat Depok puas dengan kinerja PKS. Itu indikatornya. Jadi nggak perlu ada yang dirubah. Kalau menurut saya karena nggak ada pilihan yang lebih baik. Artinya partai-partai yang selama ini mengusung musuhnya PKS lah ya, lawannya PKS itu tidak ada wakil. Depok itu selalu mengusung beberapa calon. Betul. Pilihan. Tapi tidak ada wakil yang betul-betul bisa, pertama tidak bisa mewakili anak-anak muda. Karena itu tingkat golput di Depok termasuk paling tinggi. Bahkan Pak Idris kemarin kalah dengan golput. Hartono itu anak muda. Dia calon DPRD. Tapi tidak mewakili anak-anak muda. Dan kebanyakan anak muda di Depok itu golput. Pak Idris kalah loh sama suara golput waktu 2020. Betul nggak? Ya tapi kan ini mau menangkan pemilu, pilkada. Ya betul, tapi artinya ketika anak-anak muda kemudian sudah bergerak dengan sosok yang namanya Mas Kaesang. Ya makanya saya katakan ini sebenarnya ini hanya strategi teman-teman PSI untuk menaikkan suaranya di Depok. Gitu. Untuk mengganti ini sebetulnya untuk mengganti satu pemerintahan yang menurut kami sudah berjalan tidak benar. Makanya aneh di tingkat nasional koalisi perubahan, wah berubah, nggak boleh. Di Depok mau berubah, kita santai-santai aja, tetapi boleh. Sekarang yang jadi pertanyaan gini, emang kenapa sih Mbak Asvin, kenapa kalau misalnya Kaesang maju di Depok, kenapa kemudian banyak yang gerah? Kalau menurut Anda apa yang salah? Pertama, menurut saya begini, ini dia bisa di Depok, bisa di mana saja, tapi yang membuat banyak orang yang tidak berpolitik seperti bapak-bapak ini adalah ini anak presiden dan sebelumnya anaknya yang lain dan menantunya sudah menjadi kepala daerah. Memang orang Indonesia berapa jumlahnya sangat kurang kah untuk menjadi sampai harus satu keluarga jadi semua begitu? Betul. Dan begini, kan sebetulnya pemilu kita ini kan tidak, kita harus jujur tidak betul-betul terbuka. Pemilih itu betul memilih, tapi sudah disodorkan, terutama untuk pemilihan presiden. Dan para calon-calon presiden selalu mengeluh banyaknya uang yang dia harus keluarkan untuk itu. Itu suatu hambatan. Untuk dicalonkan untuk partai ada ribuan hambatan lagi yang bapak-bapak ini lebih tahu dari saya. Jadi bohong besar kalau kita bilang apa yang disodorkan itu adalah kebebasan murni mutlak dari rakyat yang memilih. Mas Putra, bohong besar kalau menurut Mbak Asvin. Iya, memang kalau Mbak Asfi melihat dari sisi, saya kan 25 tahun jadi wartawan ya. Jadi saya udah agak lengkap juga. Pernah ada di posisi Mbak Asfi, tapi sudah berkontestasi. Makanya saya undang Mbak Asfi berkontestasi gitu ya. Ya, terjun langsung ke rakyat, ngomong sama rakyat langsung, dipilih atau tidak oleh rakyat, sehingga Mbak Asfi tahu parameternya dipilih oleh rakyat. Orang yang bukan politisi, jangan menganggap hanya politisi yang ngobrol dengan rakyat. Jangan mengatakan bahwa jangan meremehkan orang lain yang pergi ke pasar bercakap-cakap dengan rakyat. Kami adalah terdiri dari rakyat. Kami punya pengurus sampai ke tingkat RT, ke tingkat RW. Iya, tapi belum tentu orang yang tidak maju kontestasi tidak peduli pada rakyat. Justru dan kenapa para petugas ranting, petugas di desa itu tidak dicalonkan jadi presiden, tidak dicalonkan jadi kepala daerah? Kenapa harus anak presiden? Memang kurang mereka berbakti kepada partai. Ya, Mbak Asfi semuanya ya, kalau Mbak Asfi ngelihat dari luar, ya, dan tidak pernah berproses di dalam, tidak pernah ikut berkontestasi juga, ya, itu tidak segampang itu mengatakannya. Ini kita bicara terkait dengan elektabilitas dari seorang tokoh yang merupakan kader partai.
mereka digembleng. Mbak Asfi lihat ya, di partai itu ada orang ya, tadi ngomong soal anak ranting dan segala macam. Saya bergaul dengan mereka. Saya bergaul dengan mereka tiap hari Mbak Asfi. Ya, dan mereka punya tugasnya masing-masing. Mereka punya tugasnya masing-masing. Nggak bisa Mbak Asfi mengatakan, kenapa nggak anak ranting yang maju? Kenapa nggak ini yang maju? Itu kan ada itu real politiknya. Itu real politiknya. Selalu yang menjadi calon presiden, selalu yang menjadi calon DPR dan lain-lain, itu punya sesuatu di atasnya. Waktu BPUPKI harus memilih bentuk negara apa. Mereka memilih republik dengan sederhana karena kita nggak mau jadi monarki. Monarki kenapa? Karena orang yang bisa menjadi pemimpin adalah anaknya. Kalau kita sekarang seperti ini, apa bedanya republik dengan monarki? Mbak Asfi nggak lihat ya Pak Jokowi sesuatu apa? Pak Jokowi dari mana? Pak Jokowi adalah kader. Pak Jokowi punya sesuatu apa ketika itu Pak Jokowi bukan anaknya, gubernur, itu berbeda. Kita bicara anaknya, gubernur kemudian jadi capres. Pak Ganjar sesuatu dari mana? Saya mau tanya. Pak Ganjar itu dengar lu, Pak Ganjar itu dari bawah bersama membangun Badiklat PDI Perjuangan. Berarti orang dari bawah, orang dari bawah bisa di-grooming dong. Kalau ada dukungan partai, berarti itu membantah omongan Bang Putra sendiri. Bahwa orang dari ranting tidak pantas untuk dicalonkan karena elektabilitasnya rendah. Tidak, saya tidak mengatakan begitu. Ya pada faktanya begitu. Saya tidak mengatakan begitu. Banyak anak ranting, anak cabang-cabang yang maju dan menang. Betul. Kalau di DKI Jakarta kita harus banyak mengangkat mereka. Partai-partai saya kepingin mengangkat mereka, bukan mengangkat anak presiden, anak wali kota, anak DPR. Jangan khawatir Mbak, kalau kita ngelihat ke 34 provinsi di mana banyak anak ranting kita, anak DPJ yang maju itu banyak sekali kok. Baik, Mbak Aswin, artinya gini, kalau misalnya memilih dan dipilih itu adalah hak semua warga negara, memang kenapa kalau anak presiden harus maju lagi? Nanti dijawabnya usai jeda di Dua Arah. Siapapun punya hak pilih dan hak dipilih. Ya kalau rakyat nggak mau milih gimana? Ini kompetisi, bukan penunjukan. Beda, tolong dibedakan. Kompetisi itu bisa menang, bisa kalah. Terserah rakyat yang memiliki hak pilih. Yang tadi Anda saksikan itu file di tahun 2019. Pak Jokowi kala itu membantah bahwa ia membangun dinasti politik. Yang kita kutip pernyataannya kurang lebih sama. Itu demokrasi dipilih dan juga memilih. Kira-kira orang bisa kalah, bisa juga menang. Mbak Aswin, emang kenapa kalau anak presiden mencalonkan? Yang mengerikan di Indonesia adalah tidak semua orang bisa sampai ke gelanggang untuk dipilih itu. Jadi hambatannya sudah banyak sekali. Karena ada partai untuk mencalonkan itu. Atau calon independen sulit sekali. Teman saya dicurangin. Ada banyak orang dicurangin. Jadi kita ini nggak sesederhana yang kelihatan bahwa hak setiap orang. Justru banyak orang tidak punya kesempatan untuk dipilih. Dan yang menarik sebetulnya Pak Jokowi tadi yang disampaikan yang sebelumnya. Itu pernyataan jujur beliau sebagai ayah kan. Sebagai orang tua. Gitu. Jadi nggak semua anak orang tuanya presiden. Sebagai orang tua saya bisa merestui, orang tua Mbak Livi bisa merestui Mbak Livi untuk menjadi apapun, tapi bukan presiden, itu bedanya. Oke. Jadi Mbak Livi, sebentar saya mau nyampaikan. Jadi di Pilkada 2018 atau 2020 atau 2021, ketika PDI Perjuangan maju dengan kandidat calon wakil wali kotanya adalah dari partai lain. Itu calon wali kotanya ikut sekolah kader kita. Jadi meskipun dia dari partai lain, dia ikut dalam sekolah kita selama 10 hari untuk menyamakan persepsi, ideologi dan program kerja kita. Artinya yang mau saya sampaikan adalah di dalam itu berproses. Kami melakukan psikotes, kami melakukan training, kami ada pendidikan sekolah kader dan lain sebagainya. Saya sekolah kader itu sama-sama dengan anak cabang. Satu-satu grup saya sama-sama. Anak cabang sama DPC dan lain sebagainya. Tidak melihat satu sama lain. Dan Ibu Megawati selalu mengatakan, kita ini semuanya sama. Yang membedakan adalah tugas kita. Tugas kita yang beda-beda. Ya, saya sorry Mbak Livi, saya belum tentu bisa mimpin partai. Tapi saya bisa jadi anggota DPR. Ya, tapi ada juga orang yang bisa mimpin partai, tapi belum tentu bisa dipilih. Ya kan? Nah ini yang mau saya sampaikan di PDI Perjuangan. Ya kalau mbaknya lihatnya dari partai lain, ya mungkin silakan. Oke, Mas Aswin. Iya, tadi kan ikutnya berapa Bang? 10 hari ya? Lebih, kita 10 hari dan beberapa kali. Ya. Mbak, sorry ya, manajer kampanyenya juga ada pelatihan, Bu.
Ya jadi pelatihan itu ada. Waktu itu ada dari ex tentara ikut pelatihan, dari kalangan kampus ikut pelatihan, dan semuanya ikut pelatihan. Lama sekali pelatihan dan bertahap semua. Dari penjelasan itu kita bisa lihat mungkin ada orang yang ini bukan ngomong PDIP saja ya. Tapi fenomena-fenomena ada orang yang sudah menjadi kader partai dari bapaknya sampai dianya. Itu artinya melintasi generasi tapi tidak pernah dicalonkan menjadi wali kota misalnya. Bagaimana kemudian dan yang lain tadi juga mengatakan ada manajer kampanye, ada grooming pasti kan ya. Bahkan ada konsultan politik yang untuk menentukan berapa derajat tangannya, latihan ngomong. Jadi sebetulnya kalau ada kemauan siapapun bisa di situ. Siapapun bisa, Mas Sigit. Sebentar. Pertama saya sepakat bahwa untuk menjadi menjadi pejabat publik itu di Indonesia susah. Kita melihat banyak yang tidak bisa karena misalnya masuk lewat sebuah partai kemudian dimintain mahar segala macam gitu ya. Karena itu satu hal dari PSI kita nggak pernah pakai mahar untuk untuk caleg maupun calon kepala daerah. Nah, sekali lagi mungkin kalau kita bicara politik dinasti kita kembalikan ke demokrasi lagi kan. Kalau tadi dikatakan misalnya ada kader-kader yang sudah bekerja bertahun-tahun, kemudian katakanlah ada seorang calon katakanlah Mas Kaisang gitu ya yang kemudian masuk dan dicalonkan jadi wali kota Depok. Nah, itu kan kita juga nyaloninnya nggak asal anaknya presiden kita calonin gitu ya. Tapi kan kita melihat bahwa ada keinginan dari masyarakat untuk mencalonkan Mas Kaisang jadi wali kota Depok. Artinya kan kembali lagi nih keinginan masyarakat. Dan itu nggak bisa dibuktikan ya Mas, karena anaknya tinggal satu lagi. Kalau anaknya masih ada dua, maka orang bisa dipilih dan karena yang makanya nanti dikembalikan lagi ketika proses pilkada, Mas, rakyat yang akan menentukan dipilih atau enggak. Kalau PKS nanti memberikan wakil calon yang lebih baik ya pasti yang dipilih calonnya PKS kan gitu. Makanya saya seneng banget nih Mas Iqbal berkontestasi, nanti bisa melihat langsung. Kalau di dapil saya, ketua DPR incumbent saja kalah. Ketua DPR incumbent kalah. Seluruh incumbent kalah semuanya. Ya, jadi rakyat itu nggak mudah kok dibodohi. Ya, Mbak juga jangan mempersepsikan tiba-tiba rakyat tuh terperangah dengan wah ini ada pendekatan kekuasaan. Ini segala no. Tinggi, mohon maaf ya. Mbak jangan meremehkan rakyat, mengatakan bahwa kalau itu anak presiden, itu anak tokoh, itu langsung dipilih. Jangan begitu Mbak. Apalagi Mbak ngelihatnya dari atas gunung tidak pernah turun ke bawah. Nah ini salah ini persepsi bahwa orang tidak masuk di konstitusi tidak pernah turun ke bawah salah. Jadi kalau kita ngeliat turun ke bawah, rakyat itu sindrom berkuasa ini susah ini. Sindrom berkuasa ini. Bukan. Bahwa seolah-olah orang yang tidak berkontestan, tidak jadi anggota dewan itu adalah orang nggak peduli sama masyarakat. Kesannya begitu. Ini justru banyak teman-teman LSM seperti LBH, YLBH dan itu banyak membela dan mereka nggak pernah mengatakan kamilah yang paling bekerja. Tidak. Justru harusnya partai politik malu dengan banyak masyarakat yang justru mereka ikhlas. Kita juga kerja sama mereka. Harus digaji. Justru DPR tuh malu kalau turun terus digaji, dibayar lagi. Mohon izin Mas Iqbal ya. PDI Perjuangan turun ke bawah setiap hari, nggak ada yang gaji, nggak ada yang bayar. Yang anggota dewan kan digaji, dibayar. Loh apa salahnya kalau digaji kita? Ya makanya nggak usah terlalu dibangga-banggain kali. Itu satu pekerjaan yang memang biasa, itu tugasnya. Loh, itu bukan prestasi, itu tugasnya rakyat. Nggak ada yang mengatakan itu prestasi. Kita ini mengatakan seolah-olah hanya orang yang berkontestan. Saya hanya mau mengatakan bahwa Mas percayalah bahwa itu diproses nanti dalam pemilihan. Diproses. Siapapun orangnya, mau anak presiden, atau anak tukang beca, atau anak mantan wartawan, seperti saya, itu diproses. Mau menang Panasonic 4 kali terkenal, kalau kalah ya kalah. Gimana ya, Mas rakyat udah melek, nggak ada urusan. Semuanya lewat proses pemilihan. Makanya saya menduga bahwa PSI mengusung Kaisang ini hanyalah bagian dari istilahnya itu pansos saja. Gimmick pansos. Karena Kaisang ini kan pasti banyak pendukung Pak Jokowi. Jadi mudah-mudahan dengan mengusung Kaisang suara PSI naik gitu loh. Karena sedih juga partai seperti PSI yang mengisung isu tentang toleran, mengisu tentang kesetaraan. Tetapi justru melupakan kadernya sendiri di Kota Depok. Ya kalau saya lihat sih yang disampaikan ya nggak kayak gitu ya. Artinya kita melihat bahwa satu, Depok itu butuh sosok pemersatu yang selama ini nggak ada nih untuk lawan PKS. Iya. Jadi selama ini nggak ada sosok yang betul-betul dimajukan oleh kelompok-kelompok yang di luar PKS yang serius nih buat melawan PKS. Mas Kaisang ini adalah sosok yang dibutuhkan untuk bisa mempersatukan semua kelompok nasionalis di Kota Depok. Baik, gini, kita kan punya rekam jejak
kasus yang politik dinasti Ratu Atut di Banten yang kemudian kita bisa bilang politik dinasti itu memang rentan korupsi. Bagaimana kemudian Anda melihat ini dan kemudian memajukan Kaesang untuk dianggap melanggengkan terahnya Jokowi? Kita lihat rekam jejaknya Pak Jokowi sendiri lah. Itu bersih, kemudian juga kita lihat dari awal Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa. Tapi itu kan Pak Jokowi ini beda sama Kaesang. Nanti dijawab tidak di Duara. Kami di Duara, saya ke Mas Sigit. Mas Sigit tadi bilang melihat Kaesang itu melihat rekam jejaknya Pak Jokowi, tapi itu kan Pak Jokowi bukan Kaesang. Kita kan melihat bahwa di dalam satu keluarga itu pasti ada interaksi, ada saling pengaruh gitu ya. Saya mengambil positifnya aja ketika seorang seorang kepala keluarga itu punya prestasi, kemudian sangat anti korupsi gitu. Itu kemungkinan akan menurun ke anak-anaknya gitu. Dan tidak akan jadi skandal Ratu Atut kedua? Saya yakin nggak, karena keluarga Pak Jokowi saya yakin tidak seperti itu. Keyakinan itu cukup Mbak Asvin? Pak Jokowi dengan segala macam yang dia sudah lakukan, itu tercatat sebagai presiden yang menghancurkan KPK, dan dengan revisi Undang-Undang KPK, dan menggunakan isu tes wawasan kebangsaan yang dinyatakan oleh Komnas HAM melanggar hak asasi manusia untuk menyingkirkan pegawai-pegawai KPK yang berintegritas dengan kata-kata Taliban, benar ada yang Kristen, ada yang Buddha, saya ketemu, ada yang Tionghoa gitu. Nah, rekam jejak itu saya nggak tahu apakah Pak Jokowi sadar ketika menyetujui revisi Undang-Undang KPK, tapi mau nggak mau itu sudah tercatat dalam rekam jejaknya Pak Jokowi yang menghancurkan pemberantasan korupsi, dan sejak itu indeks korupsi kita, persepsi korupsi turun terus ya. Artinya kita sekarang justru berada tidak lagi menjadi percontohan negara-negara lain untuk pemberantasan korupsi, dan terima kasih untuk Pak Jokowi untuk itu. Sekarang kalau kembali kita ke tema kita, bagaimana kemudian mencegah praktik politik dinasti ketika memang pada akhirnya Kaesang pasti akan maju nanti? Jadi sejak 2019 sebetulnya Pranata di Indonesia sudah dilemahkan untuk pemberantasan korupsi gitu, sehingga siapapun yang naik akan beruntung. Dan saya tadi kan kita mengatakan demokrasi nggak ada yang salah. Mungkin, tapi jangan lupa demokrasi ada yang cuma demokrasi titik, ada kualitas demokrasi. Apakah kualitas demokrasi kita memburuk? Pasti, itu juga sudah banyak dicetuskan oleh berbagai ilmuwan gitu. Kita nggak bisa memungkiri indeks demokrasi kita terjun bebas. Mau kita tambah lagi dengan dinasti politik, tidak hanya Pak Jokowi ya, tapi yang lain-lain, karena dalam catatan riset-riset tidak hanya soal Pak Jokowi dan keluarganya. Saya ke Mas Putra. Mas Putra, PDIP sendiri nggak cemas ya Pak Jokowi dan anak-anaknya semua turun gelanggang, menantu-menantunya juga ikutan? Saya tidak mau baper ya, bawa perasaan, kalau cemas kan baper ya. Saya sangat percaya rakyat itu ketika diukur oleh survei, lembaga manapun, kalau memang Pak Jokowi membangun dinasti dan rakyat itu pasti kecewa dan tidak suka dengan dinasti, kita punya pengalaman di zaman era Soeharto dan lain sebagainya, pasti approval ratingnya nggak sampai 80%. 81, 82, sorry. Ya, ini bukan bawa perasaan ini. Ini kita percaya sama surveyor, kita percaya sama pendapat rakyat, bahwa Pak Jokowi masih kerja, anak-anaknya juga bekerja, mereka tidak korupsi. Kalau tadi disampaikan Medan masih berantakan, itu artinya kerjanya makin keras lagi, nanti pilkada yang akan membuktikan. Dan Pak Jokowi merakyat dan masih kerja. Approval ratingnya tinggi, di atas 80%. Jadi ini nggak urusan saya cemas atau nggak cemas bahwa enggak. Rakyat sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi itu disenangi dan kerjanya approve. Kalau ada yang kurang, yang disampaikan Mbak Afi tadi, nanti Pak Ganjar Pranowo yang akan melanjutkan untuk memperbaikinya. Mas Iqbal. Ya, saya kira kalau semua orang mengatakan nantilah buktinya kalau periode kedua, enggak juga begitu. Harusnya di tengah jalan. Seperti Bang Pandanaban sampaikan, ayahnya Bang Putra. Kan ini anak ingusan lah, ini tidak jelas prestasinya. Itu seorang senior PDIP sendiri loh yang mengatakan. Jadi harusnya ini framing buruk ini namanya. Harusnya mau mengadu dari saya dengan bapak saya ini. Kalau memang dari awal dia tidak menepati janji, udah dikasih kesempatan oleh rakyat, malah dia mengabaikan. Ini tentu saja tidak bagus. Menurut saya, kalau kami di PKS, orang kalau mau mengajukan calon itu pemilu rakyat, pemilu kader. Setiap kader ngusulin nama, nanti diproses ada 3 nama, lalu ada proses lagi, wawancara, proses lagi. Ini sehingga calon yang dipilih itu benar-benar dia representasi partai. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia kerjakan adalah kerja bagian dari ideologi partai. Tetapi kalau orang ujuk-ujuk, nah ini dia, calon ujuk-ujuk, apalagi tidak punya pengalaman di pemerintahan,
ini tentu saja menjadi salah satu yang sangat memprihatinkan. Karena sebesar kota Depok, di situ ada kampus UI. Ya, sebuah kampus yang paling hebat di Indonesia. Itu juga akan melihat apakah ada alumni UI yang bisa menyaingi Kaisang yang menjadi pemimpin. Dan calon kami salah satunya wakil wali kota Depok itu adalah alumni UI. Ini saya mau tanyakan ke Mas Putra, kalau Pak Jokowi bilang sebagai orang tua ia merestui, PDIP ngeluarin tiket nggak buat Kaisang nanti? Yang pertama saya mau klarifikasi dulu ya, karena dia tadi menyampaikan soal ayah saya gitu ya di sini. Yang disampaikan kalau Mas Iqbal dengar baik-baik adalah menyampaikan kepada kedua kader PD Perjuangan untuk terus tekun bekerja karena ada beban nama Pak Jokowi. Jadi jangan lengah dalam bekerja. Itu yang saya tangkap, yang saya dengar berkali-kali. Jadi bukan mau mengatakan bahwa mereka tidak qualified. Ntar dulu, mungkin itu PKS yang mau melihat kayak gitu. Tapi kalau saya melihatnya beda. Baik. Ya. Nah yang kedua tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, ketika Pak Jokowi sudah bilang sebagai orang tua saya akan merestui, apakah itu juga tiketnya akan keluar dari PDI Perjuangan? Itu kan adalah pendapatnya yang disampaikan di dalam keluarga Pak Jokowi. Seperti PDI Perjuangan telah lakukan di Capres, ya tidak buru-buru mencalonkan ataupun mengumumkan nama presiden. Mbak, ini pilkada masih November 2024. Jangan kecepatan. Kita fokus di pileg dan di pilpres. Tapi kan dari mau dulu, hat-trick, Mbak. Baik. Tapi dari dulu kan PDI Perjuangan ketika bilang jangan kecepatan, ujuk-ujuk dia lagi yang kemudian ketika dulu Pak Ganjar jangan dideklarasikan, Pak Ganjar yang kemudian muncul. Sekarang Pak Kaisang jangan kecepatan, jangan-jangan nanti Kaisang juga yang memang akan dimajukan PDI Perjuangan. Kan ada waktu, Mbak. Waktu itu nanti akan memproses, percayalah. Ya. Pak Ganjar seperti itu lewat. Ingat waktu itu ada proses penolakan terhadap U20 Israel, itu kan berproses. Nanti pada waktu ke depan, 1,5 tahun ke depan akan ada proses lagi. Jadi sekarang PDIP lagi ngelihat elektabilitasnya Kaisang dulu ya, dilihat dulu kira-kira di Depok. Bukan hanya elektabilitas, tapi berproses sebagai seorang kader, seorang pemimpin, calon pemimpin dan lain sebagainya. Baik, tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Saudara, setiap warga negara memang memiliki hak yang sama untuk memilih dan juga dipilih. Demokrasi juga menyediakan ruang kontestasi secara terbuka bagi siapapun yang akan berlaga. Siapapun bisa ikut pilkada, apapun latar belakang dan juga jabatan orang tuanya, selama tidak ada penyalahgunaan wewenang dan juga kekuasaan. Namun idealnya kekuasaan itu tersebar dan merata, tidak bertumpu hanya pada satu keluarga. Karena seperti ada gium lama, kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut. Saya Liviana Charlisa, sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Sampai jumpa minggu depan.